Halo, halo, halo semuanya. Selamat datang di video ini. Kenalin, aku Najwa. Dan di video ini, kita akan bersama-sama belajar mengenal apa itu notasi balok. Yeay! Mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah tahu, tapi sebenarnya apa sih notasi balok itu? Atau jangan-jangan notasi balok itu notasi yang berbentuk balok? Enggak, bukan ya. Notasi balok itu bukan notasi yang berbentuk kotak atau balok, apalagi baloknya balok kayu kayak gini, yang biasa digunakan untuk membangun rumah kayak gini. Bukan ya. Nah, sekarang mari kita cari tahu. Menurut para ahli, notasi balok merupakan sistem penulisan karya musik yang menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan tinggi rendahnya suatu nada. Simbol-simbol yang digunakan adalah simbol-simbol seperti ini. Nah, simbol-simbol seperti ini sudah bersifat universal. Artinya, sudah diakui dan banyak digunakan bahkan hampir seluruh negara. Nah, itu dia notasi balok. Mari kita ulangi. Apa itu notasi balok? Yap, tepat sekali. Mungkin beberapa dari kalian dari tadi ada yang bertanya-tanya, kenapa sih harus belajar notasi balok? Kan kita sudah kenal not angka, lebih gampang juga belajarnya. Sebenarnya ada banyak alasan, tapi di sini aku mau kasih 3 alasan aja kenapa kita harus mempelajari notasi balok. Alasan yang pertama, seperti yang tadi aku bilang, notasi balok itu simbol-simbolnya sudah bersifat universal. Artinya, notasi balok bisa dijadikan alat komunikasi dalam musik. Nah, dengan begitu, kita akan lebih mudah memahami karya musik atau lagu. Nah, notasi balok itu bisa dianggap sebagai alat komunikasi dalam musik karena simbol-simbol dalam notasi balok itu lebih lengkap. Artinya, lebih lengkap dibandingkan notasi angka, sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam bermusik. Berikutnya, alasan yang ketiga, yaitu karena notasi balok merupakan dasarnya untuk pembelajaran musik yang lebih lanjut. Sehingga, kalau kita belajar notasi balok, kita dapat memahami musik secara mendalam. Nah, sudah pahamkah kalian kenapa kalau mau belajar musik, kita harus belajar notasi balok? Kalau sudah paham, mari kita kenali simbol-simbol notasi balok. Yap, langsung aja. Yang pertama itu ada garis paranada dan tanda kunci. Mari kita bahas mulai dari garis paranada. Garis paranada merupakan 5 garis horizontal yang berjarak sama yang memiliki fungsi sebagai sangkar nada. Artinya, simbol-simbol notasi balok yang tadi kalian lihat akan ditempatkan di garis paranada. Untuk memudahkan, ingat aja kalau garis paranada itu terdiri dari 5 garis horizontal yang berjarak sama dan 4 spasi. Seperti itu. Jadi, apa itu garis paranada? 5 garis, 4 spasi. Yap, kalian betul lagi. Oke, selanjutnya ada tanda kunci. Nah, ini dia tanda kunci. Tanda kunci atau dalam bahasa Inggris disebut clef merupakan salah satu simbol penting karena berfungsi sebagai penunjuk nada atau lebih tepatnya wilayah nada. Sehingga tanda kunci ditempatkan di awal garis paranada. Tanda kunci memiliki 3 macam yang berbeda berdasarkan fungsinya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kunci G atau dalam bahasa Inggris disebut treble clef. Yap, ini dia treble clef. Dalam bahasa Indonesia, treble clef disebut kunci G karena kalau kalian lihat si perut buncitnya ini mengikat garis kedua dari paranada, di mana garis 2 paranada merupakan tempat not G berada, sehingga treble clef disebutnya kunci G.
Treble clef atau kunci G memiliki fungsi untuk menunjukkan nada yang tidak terlalu tinggi ke nada yang tinggi. Biasanya, treble clef digunakan untuk menunjukkan wilayah nada sopran atau suara tinggi wanita. Kunci G atau treble clef juga merupakan kunci yang paling sering digunakan. Hal ini dikarenakan kunci G atau treble clef menunjukkan nada yang terbilang normal, artinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Berikutnya ada kunci F atau dalam bahasa Inggris biasa disebut bass clef. Nah, sekarang coba tebak, kalau tadi treble clef disebut kunci G karena perut buncitnya, kenapa bass clef disebut kunci F? Coba perhatikan ekornya. Yap, ekornya berada di garis 4 para nada. Artinya, garis 4 para nada merupakan nada F jika menggunakan bass clef. Atau, kalian ingat aja, titik 2-nya berada di antara garis 4 yang menunjukkan not F. Bass clef atau kunci F biasa digunakan untuk menunjukkan nada sedang, artinya tidak terlalu tinggi, ke nada yang rendah. Pada vokal, bass clef biasa digunakan untuk menunjukkan wilayah nada bass atau suara rendah pria dan tenor, suara tinggi pria. Sedangkan pada piano, bass clef biasa digunakan untuk menunjukkan tangan kiri, di mana pada tuts piano, semakin ke kiri artinya nadanya semakin rendah. Kalau tadi ada kunci G dan F, kali ini ada kunci C alto atau disebut alto clef. Nah, sekarang siapa yang bisa tebak kenapa alto clef disebut kunci C? Kalian yang bilang bagian tengahnya tepat berada di garis 3, yang artinya menunjukkan not C, itu betul ya. Bagian tengah alto clef yang berada tepat di garis 3 memang menunjukkan nada C. Kunci C alto atau alto clef memiliki fungsi untuk menunjukkan nada alto, artinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Alto clef merupakan tanda kunci yang biasa disebut movable clef, artinya tanda kunci ini dapat dipindahkan sesuai kebutuhan. Nah, itu dia 3 tanda kunci. Gimana? Sudah paham mengenai tanda kunci? Kalau belum paham, boleh diulang lagi ya videonya. Berikutnya, kita lanjut ke macam-macam bentuk dan nilai not. Jangan lupa dicatat, biar nggak lupa. Perhatikan tabel berikut ya. Nah, siapa di sini yang pernah lihat simbol-simbol seperti ini? Yap, ini dia yang biasa disebut not balok. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang bentuknya bulat dan tengahnya bolong kayak donat, itu adalah not penuh. Not penuh memiliki nilai 4 ketuk. Selanjutnya ada not setengah yang berbentuk bulat dan tengahnya bolong tapi memiliki tangkai. Not setengah memiliki nilai 2 ketuk. Berikutnya ada not seperempat, yaitu yang berbentuk bulat dan tengahnya diarsir dan memiliki tangkai. Not seperempat bernilai 1 ketuk. Selanjutnya ada not seperdelapan yang bentuknya kayak not seperempat tapi memiliki bendera. Not seperdelapan bernilai setengah ketuk. Nah, kalau tadi not seperdelapan benderanya 1, not seper-16 ini benderanya ada 2. Not seper-16 bernilai seperempat ketuk. Nah, yang terakhir ada not seper-32. Sama seperti sebelumnya, not seper-32 juga memiliki bendera, namun benderanya ada 3. Not seper-32 memiliki nilai seper-16 ketuk. Nah, itu dia tadi bentuk dan nilai not. Sudah paham belum terkait bentuk dan nilai not? Untuk penjelasan lebih lanjut akan dibahas di video selanjutnya. Sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya.